Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 2. Tiga orang sakti itu berdiri memasang kuda-kuda, saling pandang dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka seakan-akan tiga ekor harimau yang siap menanti datangnya terjangan lawan, tegang sampai ke bulu-bulunya, akan tetapi terlalu hati-hati untuk bergerak lebih dahulu karena maklum bahwa lawan amatlah hebat. Siapa terlena dia akan sirna. Tiba-tiba Siang Emoyu Sini melengking tinggi dan rambutnya bergerak seperti sinar hitam menyambar ke arah Hek Giamlo. Hanya 1 atau 2 detik selisihnya dengan gerakan Itgan Kaiyong yang menggunakan tongkat menyerang wanita ini, dan gerakan Hek Giamlo yang menggunakan sabit menerjang Itgan Kaiyong. Sekaligus tiga orang itu telah menyerang dan diserang. Sekaligus pula mereka mendengus nyaring dan mengelak dengan lompatan kilat ke samping. Kini mereka berdiri lagi membentuk segitiga, memasang kuda-kuda dan tidak bergerak. Suara desingan senjata mereka yang menyambar tadi masih terdengar gemanya, mengaung dari dalam jurang di dekat situ. Amat tegang seluruh urat syaraf, ketiga orang itu sudah siap untuk melakukan terjangan atau menghadapi serangan lagi. Akan tetapi tiba-tiba wajah mereka bergerak dan perhatian mereka tertarik oleh bunyi suling yang amat luar biasa. Sesaat bunyi suling itu semerdu kicau burung di waktu pagi hari menyongsong munculnya sang matahari, akan tetapi pada saat lain terdengar seakan-akan halilintar menyambar-nyambar membelah gunung. Pada detik ini terdengar gembira seperti suara bidadari tertawa merdu, pada lain detik seperti tangis wanita yang ditinggal mati suaminya. "Tunda dulu urusan kita," kata Itgan Kaiyong. "Kita lihat siapa yang datang," sambung Siang Emoyu Sini mengangguk. Hek Giamlo hanya mengangguk dan menurunkan sabitnya. Makin lama suara suling terdengar makin nyaring, seolah-olah penyulingnya berjalan perlahan mendekati tempat itu. Tiga orang sakti ini menjadi tegang hatinya, mereka menduga-duga. Nama besar Bukek Xiansu yang dipuja-puja seluruh tokoh Kang Ou, sudah banyak kali mereka dengar, namun selama hidup mereka belum pernah melihat orangnya. Apakah kakek sakti itu yang muncul sekarang sambil meniup suling? Tak lama kemudian muncullah si peniup suling dari balik batu besar, berjalan dengan tenang perlahan menuju ke puncak sambil meniup suling yang dipegang dengan kedua tangannya. Suling itu berkilauan tertimpa matahari dan mudah diduga bahwa benda ini terbuat daripada emas murni. Peniupnya seorang laki-laki tinggi tegap, tampan dan gagah, berusia antara 30 tahun. Pakaiannya seperti pakaian seorang pelajar, dengan ikat pinggang sutera dan tali penutup kepala melambai panjang. Pakaian orang ini hanya bentuknya saja seperti pakaian pelajar, juga topinya, akan tetapi warna sepatu, pakaian, dan topinya hitam, kecuali ikat pinggang dan pinggiran jubah, berwarna kuning. Di bagian dada bajunya yang hitam itu tampak lukisan sebuah suling emas di atas dasar bulatan merah muda seperti bulan purnama. "Ih, gantengnya," Siang Emoyu Sini memuji, matanya memandang penuh gairah kepada wajah yang tampan itu. "Inikah orangnya yang memakai nama suling emas?" Itgan Kaiyong berkata perlahan seperti pada diri sendiri. Adapun Hek Giamlo hanya mengeluarkan suara mendengus marah. Sementara itu, laki-laki muda bersuling itu sudah melihat adanya tiga orang aneh di puncak, juga adanya mayat-mayat berserakan di sekitar tempat itu. Suara sulingnya berhenti, benda itu ia selipkan pada ikat pinggang dan kedua kakinya melangkah lebar dan cepat ke tempat itu. Keningnya berkerut, sepasang alis yang tebal hitam itu seakan-akan bersambung menjadi satu. Keji sekali. Ia bersungut-sungut tanpa mempedulikan tiga orang itu. "Kami yang membunuh mereka. Kau mau membela?" ejek Itgan Kaiyong menantang. Dia tersenyum, menoleh kepada pengemis mata satu dan berkata dengan suara tenang berwibawa, "Kalian membunuh orang, tidak ada sangkut pautnya dengan aku tidak peduli, bukan urusanku. Akan tetapi andai kata tadi aku berada di sini, jangan harap kalian mengumbar kekejaman sesuka hati." Setelah berkata demikian, orang ini lalu menghampiri Hek Giamlo, memandang sejenak dan berkata, "Kau Hek Giamlo, bukan? Beri pinjam senjatamu sebentar, aku hendak mengubur mayat-mayat itu." Hek Giamlo mendengus dan melangkah mundur, sabitnya ia angkat ke atas kepala, siap menerjang. Orang muda itu tertawa mengejek. "Kau takut aku melarikan senjatamu itu?" "Haha, aku seringkali mendengar bahwa manusia iblis Hek Giamlo memiliki kepandaian yang amat tinggi. Kiranya ia hanya mengandalkan nyawanya kepada sebatang sabit,
maka takut kehilangan senjatanya. Hek Giamlo, sulingku ini dari emas, jauh lebih berharga daripada sabitmu, baik harganya maupun kegunaannya. Kalau kau takut aku melarikan sabitmu, biar kau bawa dulu sulingku ini. Sebagai seorang tokoh besar dalam dunia persilatan, mana Hek Giamlo mau menyerahkan senjatanya? Senjata yang diandalkan sama harganya dengan nyawa. Ia mendengus kembali, menggelengkan muka tengkoraknya. Pemuda tinggi ganteng itu tersenyum lebar, tapi sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam. Terimalah ini. Serunya dan suling di tangan kanannya itu tiba-tiba meluncur seperti halilintar menyambar, ke arah leher kiri Hek Giamlo. Serangan ini cepat bukan main, juga tidak terduga karena gerakan suling itu dilihat dari depan seperti memutar, ujungnya membentuk lingkaran yang tidak dapat diterka kemana akan mencari sasaran. Tiba-tiba, Hek Giamlo melihat ujung suling sudah hampir menempel ulu hatinya. Namun ia memang lihai sekali. Sambil mengeluarkan suara gerengan seperti setan, tangan kirinya menyambar dari samping menangkap suling itu dan mendorong ke kanan agar meleset daripada ulu hatinya, bagian yang berbahaya itu. Alangkah herannya ketika ia merasa betapa suling itu dengan mudah dapat ia renggut, malah agaknya dilepaskan oleh pemiliknya. Ia menduga akan adanya tipuan, akan tetapi terlambat karena pada saat itu, tenaga yang amat keras merampas sabitnya. Ia masih berusaha mempertahankan dengan tangan kanan, namun tiba-tiba suling di tangan kirinya itu bergerak hendak menusuk dadanya kembali. Terpaksa ia mengalihkan perhatian dan tenaganya ke tangan kiri yang mencengkram suling, berusaha merampas suling untuk menyelamatkan diri. Lebih penting menyelamatkan diri daripada ancaman suling, baru kemudian berusaha merampas kembali senjatanya. Pemuda itu tertawa sambil melompat mundur, sabit panjang sudah berada di tangannya. Hek Giamlo, terima kasih atas kebaikanmu. Hanya sebentar aku pinjam sabitmu, kalau sudah selesai akan kukembalikan. Setelah berkata demikian, pemuda aneh ini lalu melirik ke kanan kiri beberapa lama, kemudian tiba-tiba ia meloncat ke kiri, sekali loncatan tubuhnya melayang lebih 10 meter jauhnya. Kiranya ia memilih tanah yang lunak di balik sebuah batu besar. Sabit di tangannya bergerak dan tampak sinar berkilauan ketika dengan cepatnya ia menggali tanah dengan sabit itu. Hei, kau tentu si muda sombong yang memakai nama Kim Xiao Eng, pendekar suling emas. Terdengar suara serak si muka tengkorak. Suling emas tidak menjawab, melainkan menggali terus dengan cepat sekali sehingga sebentar saja di depannya telah tergali sebuah lubang besar. Namun ia masih menggali terus dengan cepat. Sinar hitam yang lembut bergulung meluncur ke arah punggungnya. Sinar hitam ini datang dari Hek Giamlo yang melepas senjata rahasianya yang disebut Hek Intok Ciam, jarum beracun awan hitam. Begitu hebat racun jarum-jarum yang jumlahnya 7 batang ini sehingga mengeluarkan uap hitam seakan-akan awan yang membungkusnya ketika benda-benda kecil ini meluncur mencari korban. Melihat Hek Giamlo mempergunakan ilmunya melepas jarum, Siang Mou Sini dan Itgan Kaiong terkejut. Mereka berdua sudah mengenal baik hebatnya jarum-jarum itu. Sekarang suling emas yang ternyata hanya seorang pemuda masih hijau diserang dari belakang dan pemuda itu asyik bekerja menggali tanah. Mana dapat ia menyelamatkan diri? Suling emas menggali dengan gerakan cepat dan aneh. Bukan hanya tangan kanan yang memegang sabit saja yang bergerak, malah semua tubuhnya ikut bergerak. Seorang petani akan mentertawakannya karena cara ia mencangkul tanah menggunakan sabit amatlah lucu, meloncat ke sana kemari, bergoyang-goyang dan terhuyung-huyung. Akan tetapi kalau melihat hasil galian di depannya, orang akan bengong terlongong. 10 orang tukang cangkul bekerja sama dengan cangkul yang baik sekalipun belum tentu akan dapat menggali lubang sedemikian besar dalam waktu demikian cepatnya. Sekarang, 3 orang sakti itu yang menjadi kagum. Tanpa menoleh, suling emas masih tetap bekerja dan ketika gulungan awan hitam yang membungkus jarum-jarum beracun itu menghampirinya dan berpencar mengarah 7 bagian jalan darah terpenting, ia masih saja bergerak-gerak menggali lubang. Namun kini di antara berkelebatnya sinar sabit yang putih, tampak bergulung-gulung sinar kebiruan yang mengeluarkan angin keras. Mendadak awan hitam itu membalik sampai 3 kaki jauhnya, Hek Giamlo mengeluarkan suara geraman hebat dan awan hitam itu mendesak maju lagi. Si muka tengkorak berdiri setengah berjongkok, kedua tangannya dilonjorkan ke depan dan ia mengerahkan tenaga sinkangnya untuk memberi dorongan kepada senjata rahasianya. Suling emas menunda gerakannya menggali. Ia pun membalik dan kiranya di tangan kirinya terdapat sebuah kipas biru yang terdapat lukisan indah. Ia mengipaskan benda itu ke depan sambil berseru.
He Giamlo, aku terima tantanganmu, akan tetapi tunggulah sebentar sampai selesai pekerjaanku. Ia mengebutkan lagi kipasnya dan sekali lagi awan hitam yang sudah mendesak maju itu terpental mundur sampai 5 kaki jauhnya. Tanpa mempedulikan He Giamlo yang terpaksa menerima kembali jarum-jarumnya itu, suling emas berloncatan ke sana kemari dan tampaklah mayat-mayat yang berserakan itu satu demi satu melayang masuk ke dalam lubang besar yang digalinya tadi. Pemandangan yang amat mengerikan. Mayat-mayat itu seakan-akan hidup kembali dan terbang seperti setan-setan penasaran. Padahal suling emas hanya menggunakan ujung sabit untuk mencongkel mayat-mayat itu. Dalam waktu pendek saja 11 buah mayat itu sudah terbang semua ke dalam lubang. Suling emas lalu menguruk lubang dengan tanah galian. Begitu cepat ia melakukan pekerjaan ini sehingga waktu untuk menggali dan mengubur. Ini tidak lebih daripada 10 menit saja. Hohohaha, suling emas namanya menyundul langit. Kiranya hanya seorang bocah iusan yang tak tahan melihat mayat-mayat berserakan. Hahaha. Itgan Kaayong tertawa mengejek. Itgan Kaayong, terimalah salamku. Tak kusangka di puncak Taisan ini akan bertemu dengan seorang raja, sungguh menyenangkan. Jawab suling emas. Tampan sekali. Ganteng. Dan jejaka tulen. Hebat. Suling emas, mari pergi bersama saya. Suara Siang Emoyu sini amat manis dan merdu, senyumnya memikat dan kerling matanya menyambar. Pemuda biasa saja kiranya akan runtuh kalbunya dan bobol pertahanannya kalau menghadapi senyum dan kerling yang memabukkan ini. Memang Siang Emoyu sini memiliki kecantikan yang luar biasa, keharuman rambut yang memabukkan, dan ada sesuatu yang mujizat, hawa kekuatan yang tidak sewajarnya, keluar dari tubuhnya. Suling emas menjadi merah mukanya ketika ia mengangguk dan membungkuk sebagai tanda hormat. Siang Emoyu sini, terima kasih. Kulihat di antara mayat-mayat itu terdapat seorang muda yang sudah kau sedot habis isi tulang belakangnya, apakah kau masih juga belum kenyang? Siang Emoyu sini hanya terkekeh-kekeh mendengar ejekan ini. Adapun Itgan Kaayong lalu menegur, Kim Xiao, suling emas, kau yang masih begini muda, bagaimana berani lancang menyebut nama kami? Bagaimana kau bisa mengenal bahwa aku Itgan Kaayong? Banyak raja di dunia ini, akan tetapi yang suka memakai pakaian tambalan, hanyalah raja pengemis. Di antara banyak raja pengemis yang terkenal, memang ada beberapa orang di antaranya yang buta kedua matanya, akan tetapi yang picak sebelah hanyalah Itgan Kaayong. Siang Emoyu sini makin keras kekeh tawanya. Bahkan si muka tengkorak yang pendiam juga terbatuk-batuk menahan tawa. Itgan Kaayong mencak-mencak saking marahnya. Bocah sombong, berani kau mempermainkan aku? Hayo kesinilah, boleh kita adu kepandaian. Nanti dulu, Kaayong. Biarlah dia mencoba kelihayan rambutku. Kalau dia bisa mengatasi rambutku, tak perlu aku mencium dan menggigitnya, hai hik. Siang Emoyu sini melangkah maju. Akan tetapi suling emas tidak mempedulikan mereka berdua, langsung ia menghampiri He Giamlo, menyerahkan senjata sabit. Ini senjatamu, He Giamlo, dan terima kasih. He Giamlo mengulur tangan kiri menangkap gagang sabitnya, akan tetapi suling emas tidak melepaskannya, dan sambil tersenyum pemuda ini mengulur tangan kiri pula ke arah sulingnya yang masih dipegang oleh He Giamlo, kemudian menyambar suling itu. Keduanya kini berdiri berhadapan dengan kedua tangan memegang kedua macam senjata, tidak saling dilepas. Sejenak mereka berpandangan, ragu-ragu berada di pihak He Giamlo, akan tetapi kemudian ia mengendorkan pegangannya pada suling. Suling emas juga melepaskan sabit dan menarik suling sehingga di lain saat kedua orang itu sudah saling bertukar senjata. He Giamlo yang masih marah dan penasaran sudah mengangkat sabit, siap menyerang. Akan tetapi ia kalah dulu oleh Siang Emoyu sini yang sudah melompat ke depan suling emas dan sambil terkekeh wanita ini menggerakkan rambutnya yang mengeluarkan bunyi bercuitan seperti 100 cambuk menerjang suling emas. Bau yang harum semerbak memabukkan menusuk hidung. Suling emas cepat mengerahkan sinkang dan melompat ke belakang, sulingnya menyampok ke depan dibarengi kipasnya dikebutkan. Terdengar suara nyaring ketika suling emas itu bertemu dengan gumpalan rambut yang paling tebal, sedangkan kipas yang bergerak kuat itu meniup balik rambut panjang yang tadi menerjang maju seperti hidup. Baik suling emas maupun Siang Emoyu sini masing-masing melangkah mundur 3 tindak dan saling pandang dengan kagum. Malah Siang Emoyu sini kelihatan kaget. Tak disangkanya bahwa pemuda ganteng ini demikian kuat dan lihai.
Kulit kepalanya sampai terasa pedas dan panas karena akar rambutnya terguncang keras. Di lain pihak, Suling Emas juga maklum bahwa wanita ini benar-benar luar biasa seperti yang sudah lama ia dengar. Kipas dan sulingnya tergetar hebat dan ia sampai melirik kepada dua senjatanya itu untuk melihat apakah kipas dan suling tidak menjadi rusak. Siang Emoyu sini, jangan kau lancang. Karena dia tadi menghinaku, akulah yang berhak menantangnya. Suling Emas bocah sombong, beranikah kau menghadapiku? Hegiamlo sudah melangkah maju lagi, tangan kirinya merogoh saku. Suling Emas melintangkan suling di depan dada dan kipasnya diangkat ke atas kepala, tersenyum tenang. Aku mendaki puncak Taisan dengan perasaan aman dan damai, dengan pikiran gembira dan bersih daripada permusuhan dengan siapapun juga. Aku tidak menghendaki permusuhan di tempat yang indah dan sejuk ini, akan tetapi kalau ada yang menantangku, biarpun aku ogah melayani, namun suling dan kipasku harus menjaga nama dan kehormatan. Jadi, Hegiamlo berseru keras, tangan kirinya keluar dan begitu tangan kiri itu bergerak-gerak, 13 batang pedang pendek yang seperti disulap keluar dari jubah hitamnya itu telah menancap di atas tanah, membentuk lingkaran. Lingkaran itu terdiri dari 10 batang pedang yang berdiri berjajar, di tengah-tengah lingkaran tertancap 3 batang pedang yang bentuknya segitiga. Sambil menggereng keras tubuh Hegiamlo melayang ke tengah lingkaran dan tahu-tahu ia sudah berdiri dengan sebelah kaki menginjak gagang pedang. Pedang itu kecil saja, dapat dibayangkan betapa tinggi ginkang harus dibutuhkan untuk dapat berdiri di atas gagangnya. Pedang bergoyang-goyang, namun tubuh Hegiamlo tetap tegak tak bergerak, sabitnya diangkat di atas kepala. Bagus, boleh kulayani kau main-main sebentar Hegiamlo. Seru Suling Emas dan seperti seekor burung Garuda melayang, tubuhnya yang tinggi tegap itu meloncat ke tengah lingkaran, kaki kanannya menginjak gagang sebuah pedang lain. Hegiamlo menyambut kedatangan lawannya dengan suara ketawa aneh menyeramkan, sabitnya bergerak dan menyambar seperti kilat putih, memancung ke arah leher Suling Emas. Namun, lawannya bukanlah orang sembarangan. Sedikit berjongkok saja sabit itu sudah lewat di atas kepala dan sekali menggerakkan kedua tangan, kipas di tangan kiri yang terbuka itu mengebut ke arah muka tengkorak sedangkan suling disodokkan ke arah lambung. Sekaligus Suling Emas telah menyerang hebat dengan gerakan yang kelihatan lambat, namun tidak mengeluarkan suara dan sukar diduga kemana arah dan sasarannya. Hegiamlo mendengus pendek, sabitnya terayun membentuk lingkaran di depan lambung menangkis suling, tubuhnya meloncat ke belakang menginjak gagang pedang lain yang merupakan pagar. Hegiamlo, aku tahu ilmu silatmu hebat, setiap gerakan mengarah nyawa. Tapi adu ilmu ini hanya untuk saling kenal, bukan? Siapa turun dari pedang berarti sudah mengalah. Cerewet! Hegiamlo mendengus dan sabitnya menyambar lagi, kini berturut-turut dan bertubi-tubi menyerang dari segala jurusan, diputar-putar sampai lenyap bentuk sabit, berubah menjadi segulung sinar putih menyilaukan mata. Suling Emas terpaksa melayani desakan yang merupakan cakar-cakar maut mengancam nyawa ini. Dengan lincah tubuhnya bergerak cepat, lenyap berubah menjadi bayangan hitam, sulingnya membalas dengan serangan ke arah kaki, kipasnya mengancam kepala dan menyampok sabit. Terpaksa Hegiamlo kini yang harus berloncatan mengelilingi patok-patok pedang itu, karena agaknya Suling Emas berusaha keras untuk memaksa ia turun dari patok dengan penyerangan yang selalu ditujukan kepada kakinya yang menginjak gagang pedang. Tengkorak busuk, serahkan si ganteng kepadaku. Siang Emoyu sini memekik dan wanita ini pun sudah meloncat ke atas gagang pedang, dan dari belakang, rambutnya menyambar ke arah leher Suling Emas untuk mencekiknya. Agaknya wanita ini merasa khawatir kalau jejaka tampan yang hendak dijadikan korbannya itu tewas oleh Hegiamlo yang amat lihai. Namun Suling Emas biarpun masih muda, ternyata memiliki kegesitan yang mengagumkan. Begitu rambut siang Emoyu sini menyambar, tubuhnya sudah melayang ke kiri, kipasnya mengebut muka Hegiamlo dan sulingnya dari bawah menotok dada siang Emoyu sini. Ih! Kau mau membunuhku? Wanita itu memekik sambil mengelak cepat. Kau tidak suka kepadaku? Apa ada wanita yang lebih cantik daripadaku? Kalau perlu, apa salahnya membunuhmu? Kau pun menghendaki nyawaku. Jawab Suling Emas sambil menerjang lagi, sekaligus menghadapi dua orang lawan yang sakti itu. Wah, sungguh memalukan sekali Tiante Liokoai, 6 setan dunia, sudah terkenal sebagai 6 tokoh tak terkalahkan di dunia. Masa dua di antaranya sekarang tak dapat mengalahkan seorang bocah hijau?
Kalau aku tidak turun tangan membasminya, bisa tercemar nama besar Tiante Liokoai. Itgan Kayong si raja pengemis mata satu melompat dan tongkatnya menyambar. Hebat gerakannya dan pedang yang diinjaknya sama sekali tidak bergerak, menandakan bahwa ginkang yang dimilikinya amat tinggi tingkatnya. Suling emas mengeluh dalam hatinya. Kalau menghadapi mereka di atas tanah yang keras, biarpun tidak berani ia mengharapkan kemenangan, namun ia dapat menjaga diri jauh lebih baik daripada kalau bertempur dikeroyok 3 di atas patok-patok pedang ini. Ia berusaha mainkan suling dan kipasnya sebaik mungkin, menutup diri dengan pertahanan sekokoh benteng baja dan mencari kesempatan merobohkan lawannya seorang demi seorang. Namun ia harus akui kehebatan 3 orang tokoh yang selama hidupnya baru kali ini ia lihat, dan belum 20 jurus ia terdesak hebat. Tiba-tiba terdengar suara keras dan 3 orang sakti itu berjungkir balik dan berlompatan keluar dari lingkaran patok. Ternyata semua patok pedang, kecuali yang diinjak oleh suling emas, telah roboh malang melintang. 3 orang sakti itu tadi hanya merasa betapa angin pukulan dahsyat menyambar ke bawah, merobohkan patok-patok pedang tanpa dapat mereka cegah lagi. Terpaksa mereka melompat dan bersalto dan seperti mendengar komando, ketiganya lalu berlari cepat menghilang dari tempat itu. Suling emas terheran-heran. Ia melompat turun, dengan tangannya ia meraup 13 pedang pendek itu, lalu melontarkannya ke arah menghilangnya Hek Giamlo sambil berseru. Iblis hitam, bawa pergi pedang-pedangmu. 13 batang pedang itu terbang melayang seperti sekelompok burung dan lenyap di balik batu-batu besar yang mengitari puncak. Memang hebat sekali tenaga sambitan suling emas ini, dan patutlah kiranya ia menjadi lawan orang-orang sakti seperti 3 tokoh tadi. Terdengar suara orang menarik napas panjang. Suling emas cepat membalikkan tubuhnya dan bulu tengkuknya berdiri ketika ia melihat seorang kakek tua sudah berdiri di depannya. Ia merasa serem karena tak mungkin ada orang, betapapun saktinya, dapat mendekatinya tanpa ia mendengarnya sama sekali. Helaan napas saja dapat tertangkap oleh pendengarannya, bagaimanakah gerakan kakek ini sama sekali tidak didengarnya dan tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Apakah kakek ini pandai menghilang? Dengan pandang mata penuh selidik ia menatap kakek itu, sukar ditaksir usianya karena sudah terlalu tua. Melihat kakek ini mengingatkan orang akan gambar-gambar para dewa. Rambutnya berwarna 2, tebal dan jarang, panjang sampai ke punggung. Digelung kecil di atas kepala, ujungnya terurai ke pundak dan punggung. Kumis dan jenggotnya juga hitam putih, terurai ke bawah. Sepasang alisnya tebal, dahinya lebar. Sepasang mata yang bening dengan sinar mata sayu termenung, mulut yang setengah tertutup cambang itu selalu tersenyum ramah. Jubahnya longgar berwarna kelabu kehitaman, sepatunya dari kain tebal, di bawahnya terbuat daripada anyaman rumput, lengan bajunya lebar sekali. Pada punggung kakek ini tampak sebuah alat musik him. Agaknya saking tuanya maka tubuh kakek ini agak bongkok dan kelihatan pendek. Kelihatannya biasa saja, seperti kakek-kakek lain yang sudah amat tua. Hanya daun telinganya yang mungkin terlalu besar bagi orang-orang biasa, mengingatkan orang akan daun telinga pada arca-arca Buddha dan para dewa. Suling emas cepat menjura dengan sikap hormat, mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata, "Maaf, Lo Cianpue, kakek sakti, benarkah dugaan saya bahwa Lo Cianpue adalah Bukek Xiansu?" Kakek itu tertawa dan tampaklah keganjilan pada mukanya karena di balik bibirnya itu tampak berderet 2 baris gigi yang masih utuh dan rapi. Tidak salah, anak muda. Semoga dengan tibanya musim semi, Yang Maha Murah akan melimpahkan berkah kepadamu. Suling emas terkejut dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut. Ia merasa malu karena ucapan selamat pada hari musim semi itu didahului oleh kakek ini. Lo Cianwei, maafkan kelancangan Tecu tadi, Tecu menghaturkan selamat musim semi. Semoga Lo Cianwei selalu sehat, bahagia dan dikaruniai usia panjang. Hahaha, anak muda lucu, kau rangkaikan sehat dan usia panjang dengan bahagia. Apa kau kira kalau sudah sehat itu pasti berusia panjang, dan kalau berusia panjang itu pasti bahagia? Hahaha. Tecu mohon petunjuk, Lo Cianpue. Sulingmu tadi mainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, ilmu pedang 8 dewa, dan kipas memainkan ilmu kipas Lohai San Hoat, ilmu kipas kacau lautan. Apa mukah Kimota Isu? Suling emas terkejut sekali dan cepat ia mengangguk-anggukan kepala sampai jidatnya menyentuh bumi. Kiranya Lo Cianpue yang tadi menolong Tecu dari pengeroyokan 3 manusia iblis, Tecu menghaturkan terima kasih.
Kim Mo Taisu yang Lo Cianpue tanyakan adalah mendiang suhu, dan beliaulah yang dahulu berpesan kepada Teochu agar Teochu mencari kesempatan pada tiap hari pertama musim semi untuk menjumpai Lo Cianpue dan mohon petunjuk. Hahaha, Tian sungguh adil dan bijak, hari ini memberi hadiah dengan jodoh yang amat baik. Jadi Kim Mo Taisu itu gurumu? Dia sudah mati lebih dulu daripada aku? Haha, aku berani mengatakan bahwa dia tentu mati dalam tugas sebagai pahlawan. Memang sejak dulu dia mempunyai jiwa patriot. Tidak salah dugaan Lo Cianpue. Suhu tewas ketika terjadi perang terhadap bangsa Hitan di daerah Hope. Suhu roboh oleh pengeroyokan jago-jago Hitan. Teochu hanya terluka, tapi tidak dapat mencegah terjadinya hal itu. Suara suling emas melirih, akan tetapi sama sekali tidak terdengar kesedihan. Hatinya sudah terlalu masak dan mengeras untuk dapat dikuasai kesedihan. Belasan tahun ia bersusah payah membantu Cao Guangyin dalam usahanya mendirikan Wang Sasung. Sampai Cao Guangyin menjadi Kaisar Sung Taichu, gurumu masih terus membantunya dan akhirnya mengorbankan nyawa. Dia seorang patriot tulen, tanpa pamrih, tidak mengejar pangkat, hanya ingin melihat negara kuat dan rakyatnya hidup makmur. Betapapun juga, segala sesuatu sudah direncanakan dan akan diatur pelaksanaannya oleh Tuhan. Orang muda, siapa namamu? Teochu dikenal sebagai Kim Xiaoeng, dan Teochu tidak menggunakan nama lain lagi. Haha, begini muda, sudah menelan kepahitan hidup. Hati-hati, orang muda, kepatahan hatimu dapat mendorongmu menjadi tidak peduli seperti sekarang ini, melupakan yang lewat, dan akhirnya kalau tidak kuat-kuat batinmu, dapat membuat kau menjadi seorang yang kejam. Baiknya belum sejauh itu kau tersesat, buktinya kau masih mau mengubur jenazah-jenazah itu. Maaf, Lo Cianpue. Teochu cukup dapat membedakan mana jahat mana baik, biarpun Teochu sengaja meninggalkan hidup yang lewat untuk melupakan kepahitan yang mematahkan hatimu. Suling emas hanya mengangguk lalu menundukkan muka. Kau berjuluk suling emas, tentu pandai bermain suling. Hayo perdengarkan suara sulingmu, dan kita coba-coba main bersama sulingmu dengan him yang kumainkan, mencari keserasian. Kakek itu lalu duduk di atas rumput, menurunkan alat musiknya yang mempunyai 7 buah kawat itu. Suling emas girang sekali. Sebagai seorang murid gemblengan dari orang sakti Kim Mo Taisu, tentu saja ia maklum bahwa bermain musik bagi seorang seperti Bukek Xiansu, berarti berlatih atau menguji kepandaian Luekang dan ilmu silat tinggi. Ia segera duduk bersila, mengatur pernapasan, lalu meniup sulingnya. Bukek Xiansu tersenyum mendengar lengking suling yang tinggi mengalun dan merdu, bersih dan nyaring itu. Jari-jari tangannya lalu mulai menyentuh kawat pada himnya, terdengar suara cering-cering-cering tinggi rendah. Suling emas kaget bukan main. Begitu suara kawat him itu berbunyi, napasnya jadi sesak dan suara sulingnya terdesak hebat sampai menurun rendah sekali. Ia segera meramkan kedua matanya, memusatkan panca indera, mengerahkan seluruh tenaga sinkang di dalam tubuhnya, mengatur pernapasan sepanjang dan mungkin sampai memenuhi pusarnya, dan semua tenaga yang dikumpulkan ini ia salurkan melalui suara sulingnya yang kini menjadi bening dan tinggi kembali. Akan tetapi permainan him dari Bukek Xiansu juga makin hebat. Suara nyaring tinggi rendah dari kawat-kawat itu merupakan jurus-jurus penyerangan yang lebih hebat daripada tusukan-tusukan pedang pusaka. Lebih hebat daripada gempuran tangan sakti, kadang-kadang bergelombang datangnya, bertubi-tubi dan makin lama makin kuat seperti ombak samudera. Keadaan suling emas amat terdesak. Orang muda ini meniup suling sambil meramkan mata, keningnya berkerut dan uap putih menyelubungi kepalanya, saking hebatnya tenaga sinkang bekerja di tubuhnya. Ia berusaha sedapat mungkin untuk menangkis dan melindungi dirinya dari gelombang yang menghanyutkan, akan tetapi usahanya itu seperti seorang pelajar renang mencoba untuk berenang melawan badai dan taufan mengamuk di lautan. Ia sebentar tenggelam sebentar timbul, sebentar terseret dan terhanyut kemudian dibantingkan ke atas setinggi gunung lalu dihempaskan ke bawah seperti dilempar ke neraka. Beberapa kali hampir ia pingsan namun semangatnya yang pantang mundur membuat kenekatannya bulat dan ia tetap sadar. Dengan tekun ia memperhatikan gaya penyerangan dari suara him itu, dan terciptalah dalam otaknya intisari jurus-jurus penyerangan ilmu silat yang amat tinggi dan ajaib. Bukek Xiansu di samping menuntun dan memberi petunjuk, agaknya juga hendak menguji kekuatannya. Suara him itu makin mendesak, menekan dan pada saat terakhir suling emas hampir tak kuat lagi. Kepalanya pening, matanya melihat 1000 bintang,
Tubuhnya menggigil dan peluhnya sebesar kacang kedelai memenuhi jidatnya. Tiba-tiba, berbaring dengan berhentinya sama sekali suara suling yang makin melemah dan makin habis itu, berhenti pula suara Him. Suasana hening bening, sunyi senyap. Suling emas dengan wajah pucat dan napas terengah merasa seakan-akan batu seberat gunung yang menindih kepalanya, diangkat orang. Ia menyalurkan hawa secara normal dan pernapasannya kembali dalam keadaan normal. Hahaha, tidak kecewa kau menjadi murid Kim Mo Taisu. Suling emas membuka kedua matanya, lalu berlutut. Banyak terima kasih atas petunjuk Lo Cianpue yang amat berharga. Orang muda, bakatmu memang luar biasa. Pantas saja Kim Mo Taisu mengangkatmu sebagai murid. Manusia hidup mengejar ilmu. Ilmu harus dipergunakan di dunia ini untuk kemajuan hidup, untuk mengabdi kebajikan, dan memberantas kejahatan. Apa artinya mempelajari ilmu kalau tak mampu mempergunakan sebagaimana mestinya? Apa pula artinya puluhan tahun mempelajari ilmu kalau kesemuanya itu kelak dibawa mati? Karena inilah maka setiap tahun, hari pertama musim semi, aku selalu mencari jodoh untuk menurunkan beberapa ilmu yang berhasil kuciptakan. Siapa dapat bertemu denganku pada hari pertama musim semi, dia pasti akan menerima sesuatu dari ilmu-ilmuku sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Melihat kakek itu berhenti sebentar, suling emas yang selalu berwatak jujur tanpa mau menyembunyikan dan dipermainkan perasaan, berkata, Tecu sudah mendengar akan hal itu, sudah pula Tecu dengar betapa banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal keji dan jahat menerima pula warisan ilmu dari Lo Cianpue. Harap Lo Cianpue terangkan mengapa Lo Cianpue menurunkan ilmu kepada mereka itu. Kakek itu tertawa lebar, berkilauan giginya tertimpa sinar matahari. Aku sudah melepaskan diri daripada ikatan perasaan, tidak mencinta tidak pula membenci, tiada yang baik dan tiada yang buruk bagiku. Betapapun juga, aku seorang manusia yang masih dikuasai pikiran dan pertimbangan. Mereka yang berjodoh dan bertemu dengan aku, siapapun dia, akan menerima warisan ilmu, sesuai dengan watak dan bakatnya. Suling emas biarpun baru berusia 30 tahun, namun ia seorang kutu buku yang sudah banyak melalap kitab-kitab kuno, maka ia dapat menerima pendirian seorang sakti seperti ini. Ia tidak mau berdebat, dan tidak berani mencela, maka ia lalu bertanya, Tecu sudah menerima petunjuk dengan suara tadi, bolehkah Tecu bertanya, apa nama ilmu itu dan apakah ilmu ini cocok dengan Tecu maka Lo Cianpue mengajarkannya. Orang muda, selama aku merantau dan setiap tahun menurunkan ilmu, hanya ada dua ilmu yang tak pernah dapat diterima orang, biarpun setiap kali sudah kucoba untuk menurunkannya. Yang pertama adalah ilmu yang terkandung dalam suara Him tadi, yang kuberi nama Kim Kong Sin Im, tenaga emas dari suara sakti. Kau tadi dapat melayani aku, sampai 58 jurus, itu sudah bagus sekali, berarti kau sudah dapat menangkap intisarinya, tinggal kau kembangkan saja, tergantung kepada ketekunan dan bakatmu. Yang kedua adalah ilmu yang juga tak pernah dapat dimengerti orang, yaitu Hong Im Bun Hoat, ilmu sastra angin dan mega. Kulihat kau cerdik, bakatmu luar biasa dan menilik pakaianmu, kiranya kau tidak asing akan sastra, bukan? Tecu masih bodoh, akan tetapi Tecu memberanikan diri untuk mencoba menyelami ilmu Hong Im Bun Hoat itu, Lo Cianpue. Bukek Xiansu terkekeh girang, lalu ia berdiri. Suling emas tetap duduk bersila dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dengan tenaga singkannya ia dapat membuka mata tanpa berkedip berjam-jam lamanya. Lihat dan ingat baik-baik semua huruf ini, orang muda. Terdengar Bukek Xiansu berkata dan mulailah kakek lambat-lambat, kedua lengannya bergerak-gerak ke depan, mencoret-coret ke atas dan ke bawah, kedua kakinya bergerak selalu, juga geserannya berupa coret-coret membentuk huruf yang disesuaikan dengan coretan bagian atas dengan kedua tangannya. Suling emas girang sekali bahwa dia dahulu adalah seorang yang amat tekun mempelajari ilmu sastra, sehingga ia hafal akan 10.000 macam huruf. Ia melihat betapa gerakan yang dilakukan oleh kakek itu merupakan coretan-coretan huruf-huruf yang amat indah dan kuat. Lebih mudah baginya untuk mengingat karena ternyata setelah kakek itu melakukan belasan jurus, huruf-huruf itu membentuk sajak-sajak dalam pelajaran Nabi Hong Hu Cu yang ayat pertamanya berbunyi. Tian Beng Chi Wai Seng, anugerah Tuhan adalah watak asli. Tentu saja ia sudah hafal akan ayat-ayat kitab Tiong Yong ini, maka ia tidak perlu lagi untuk mengingat-ingat susunan kalimatnya, hanya perlu mengingat jurus gerakan setiap huruf.
Hal ini menguntungkan suling emas, karena perhatiannya tidak terpecah dan setelah menyaksikan beberapa belas huruf ia sudah dapat menyelami intisarinya sehingga selanjutnya ia dapat menduga bagaimana huruf-huruf lain dibentuk dalam gerakan silat itu. Setelah lewat 100 huruf, biarpun kini Bukek Xiansu bersilat dengan luar biasa cepatnya, ia sudah dapat mengerti dengan baik bagaimana harus bersilat menurut goresan dalam pembentukan huruf-huruf suci itu. Saking tertarik dan tekunnya, tanpa ia sadari dan sengaja, suling emas sudah bangkit dari atas tanah, dan otomatis ia juga bersilat, bukan meniru gerakan Bukek Xiansu lagi, melainkan ia melanjutkan huruf-huruf yang belum dimainkan, sesuai dengan bunyi sajak dalam ayat-ayat kitab Tiong-Yong. Cukup, tidak sia-sia kali ini aku berlelah-lelah. Bukek Xiansu tertawa gembira. Dan saat pertemuan ini pun sudah cukup, kau boleh turun dari puncak sekarang juga. Suling emas menjatuhkan diri berlutut menghaturkan terima kasih lalu berkata, budi Lo Cianpue terlalu besar terhadap Teochu, bagaimana Teochu berani memutuskan pertemuan penting ini sedemikian singkat. Teochu mohon petunjuk. Hahaha, tidak ada manusia di dunia ini yang merasa puas dengan keadaannya sendiri. Siapa mengenal kepuasan dalam setiap keadaan, dialah manusia bahagia yang dapat menikmati berkah Tuhan. Orang muda, kiranya dengan kepandaian yang kau miliki ini, kau berada di persimpangan jalan yang dapat membawa kau ke jurang kejahatan, juga dapat membawamu ke alam murni. Hanya tokoh-tokoh terbesar dari golongan hitam dan putih saja yang sejajar dengan tingkat kepandaianmu. Maaf akan kebodohan dan kecepatan pengetahuan Teochu, Lo Cianpue. Bolehkah Teochu menambah pengetahuan dengan mengenal nama-nama tokoh-tokoh itu? Haha, mereka yang selama ini menyembunyikan diri, setelah sekarang kerajaan Sung berdiri, mereka mulai menampakkan diri, agaknya terpikat akan keadaan baru di dunia ini. Golongan hitam amat banyak tokohnya, akan tetapi kiranya hanya ada 6 orang yang terkenal dengan sebutan Tiante Liokoai, 6 setan dunia. Kau tentu sudah mengenal siapa mereka, bukan? Teochu pernah mendengar, akan tetapi belum pernah bertemu muka dengan mereka. Hahaha, yang 3 orang tadi siapakah? Mereka adalah 3 di antara Liokoai itu. Yang 3 orang lagi adalah Toat Beng Koai Jin, setan pencabut nyawa, Tosim Lotong, anak tua berhati racun, dan Cui Beng Kui, setan pengejar roh. Kau berhati-hatilah terhadap 6 orang ini. Mereka amat lihai dan memiliki kepandaian tinggi sekali. Terima kasih, Lo Cianpue, akan Teochu ingat benar pesan Lo Cianpue. Adapun tokoh-tokoh golongan putih, juga banyak akan tetapi mereka itu tidak suka menonjolkan diri, suka bersembunyi, di antaranya mendiang gurumu. Orang-orang seperti Kim Lun Seng Jin, manusia suci roda emas, dan Gan Lopek, Empek Gan, termasuk orang-orang luar biasa yang sukar dipegang ekornya ditentukan bulunya. Sudahlah, kelak kalau kau mempunyai nasib bertemu dengan mereka, kau akan dapat menilai sendiri. Sekarang pergilah, doaku selalu bersamamu selama kau tidak menyeleweng daripada kebenaran. Suling emas memberi hormat, kemudian pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Memang kepandaiannya sudah tinggi tingkatnya, sebentar saja seperti seekor garuda terbang, ia sudah menuruni Taisan dan setelah tiba di kaki gunung, barulah ia menengok, bukan terkenang kepada siapa-siapa melainkan untuk mengagumi puncak Taisan yang kini tertutup awan putih itu. Awan putih sudah tinggi, masih ada puncak Taisan yang melewatinya. Namun dibanding dengan langit, puncak Taisan masih terlalu rendah. Bibirnya membisikkan sebagian daripada sajak kuno yang pada saat itu terlintas dalam ingatannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar sambil termenung mengingat kembali Kim Kong Sin Yim dan Hong In Bun Hoat yang baru saja ia terima dari Bukek Xiansu. Bukek Xiansu masih berdiri seperti patung memandang ke arah perginya suling emas. Kemudian ia berbisik kepada diri sendiri, manusia bertemu dengan penderitaan hidup kalau ia mengharapkan kesenangan hidup. Dia dapat menahan derita hidup dengan tenang tanpa penyesalan, benar-benar seorang muda yang kuat. Kesenangan dikejar, penderitaan didapat, baru mendapatkan kekuatan batin. Mengapa manusia harus mengalami semua ini? Mengapa? Bukek Xiansu mengeluarkan sebuah kitab kecil dari saku jubahnya dan membacanya sambil berdiri. Pada saat itu 3 bayangan orang muncul secepat terbang mendaki puncak. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.